Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 30 Maret tahun 2024. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Markus, bab 16, ayat 1 sampai dengan 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil malam ini mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Catatan Injil tentang kebangkitan Yesus semuanya menyebutkan tentang batu yang digulingkan dari kuburan Yesus. Dengan iman kita percaya bahwa batu itu terguling oleh kuasa Yesus yang bangkit. Dengan imanlah para pilihan akan maju untuk dibaptis oleh Yesus dan untuk berbagi dalam kuasa kebangkitannya. Dengan imanlah kita akan memperbarui janji baptisan kita. Dan dengan kuasa Kristus yang bangkit, kita akan menggerakkan batu-batu kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa iman akan memindahkan gunung. Tetapi untuk memindahkan gunung itu harus dimulai dengan batu pertama. Dan untuk membuat gunung itu juga harus dimulai dengan batu pertama. Yesus telah memberi kita tugas untuk membangun gerejanya dan paroki kita. Dan dengan kuasa kebangkitannya, kita akan memindahkan batu-batu hati kita, batu-batu yang dibentuk oleh dosa. Ya, kita akan memindahkan batu-batu itu dan meletakkan batu-batu itu ke tangan Yesus. Dan dia akan mengubah batu-batu itu menjadi batu-batu hidup untuk membangun gereja Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, batu yang menutup kubur tidak dapat menghentikan kebangkitan Kristus. Dosa dan kejahatan tidak bisa menghentikan kebangkitan Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bukan tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita memiliki iman kepada kebangkitan Yesus, dan saat kita memperbarui janji baptisan kita nanti, marilah kita juga percaya pada kuasa Kristus yang bangkit. Sebab dengan kuasa kebangkitannya, batu kubur digulingkan, dan kubur berubah menjadi rahim yang melahirkan anggota baru tubuhnya gereja, dan itu juga akan memberi hidup baru bagi kita semua. Kubur kosong. Itulah kisah Injil yang kita dengar dan renungkan pada malam suci ini. Kubur kosong bukan berarti tidak ada kubur. Kubur kosong melukiskan tidak ada lagi jenazah yang sebelumnya ditempatkan di dalam kubur itu. Warta kebangkitan adalah warta bukan tentang kubur yang kosong, tetapi karena Yesus bangkit, maka kubur kosong. Ia telah bangkit, maut tidak berkuasa atasnya, kegelapan kubur kini telah hilang lenyap dan diganti fajar baru yang terang dan menghalau kegelapan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit. Ia hidup. Ia yang bangkit itu menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan para muridnya, tidak kepada musuh-musuhnya, juga tidak kepada para pemimpin bangsa yang telah mengeksekusi mati dirinya, juga tidak kepada semua penduduk Yerusalem. Menurut penginjil Matius dan Markus, Yesus malah berpesan supaya murid-muridnya mendahulunya ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat dan bertemu dengannya.
Galilea adalah keseharian hidup mereka. Galilea ada orang-orang sederhana dan ada kesempatan-kesempatan sederhana di mana mereka bisa melihat dan mengalami Yesus yang telah bangkit itu. Paskah kebangkitan Tuhan telah membawa suatu semangat dan hidup baru. Dari gelap terbitlah terang, dari keputusasaan ada harapan dan kepastian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan malam Paskah selalu dengan upacara terang. Lilin Paskah, terang lilin itu menembus kegelapan malam. Terang yang bercahaya memberi harapan, kepastian dan kegembiraan. Ketika lilin-lilin kecil ikut ambil bagian dari terang lilin Paskah. Lambang hidup penuh sukacita ketika masing-masing kita bisa menjadi secercah terang yang bersumber dari terang Paskah Kristus yang bangkit. Terang itu menyinari sudut setiap rumah dan keluarga kita yang saat ini sedang cemas dan gelisah. Terang itu memberi harapan di sudut hati setiap orang yang saat ini tak ada jalan keluar dalam kesulitan hidup. Terang yang memberi harapan untuk boleh berjalan kembali menuju terang sejati Kristus yang bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka malam Paskah yang suci ini dengan hati yang bernyala, karena terang kebangkitan Tuhan, kita boleh bersorak dan bersukacita bahwa apapun badai, kesulitan, atau wabah yang sedang melanda, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, semuanya akan berlalu. Paskah tidak selesai dengan perayaan liturgi, tetapi dalam keseharian kita, dalam keluarga-keluarga kita, ketika kita mulai menjalani hidup kita dengan penuh perjuangan, Yesus pasti bangkit dan menampakkan dirinya dalam dan melalui iman kita. Ia meneguhkan kita, Ia memberikan harapan dan semangat baru kepada kita. Paskah kebangkitan Kristus ditujukan dan dialami oleh orang-orang sederhana bagi orang yang lemah, yang berbeban berat, yang menderita, yang hina dan kecil. Ia bangkit dan menampakkan diri bagi yang sedang bingung dan dalam kekalutan hidup. Ia menyusuri jalan-jalan kita, Ia memasuki rumah-rumah kita, Ia meneguhkan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit lahir batin, Ia mencintai yang merasa ditinggal dan kehilangan. Yesus yang bangkit menampakkan dirinya ketika hati kita terbuka untuk menerimanya, seperti secercah lilin kecil, menjadi terang benderang dari sumber cahaya sejati. Maka Yesus yang bangkit jaya itu menerangi hidup kita masing-masing. Habis gelap, terbit terang. Habis salib dan kematian, terbitlah Paskah. Haleluya! Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari mulia yang kami sebut Paskah ini, di mana kami merayakan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami terus bersukacita karena Engkau. Biarlah kami terus bersyukur atas kasih rahmat dan pengorbanan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.